dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Sudah tentu Sang Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakui kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutuhkan dalam hati mengakui dan membenarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya adalah wajib ain atau wajib bagi seluruh muslim di dunia. Tian Ma'rifatul Mabedah. Ruang pembahasan ilmu tauhid yang pertama yaitu Ma'rifatul Mabedah, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah serta qada dan qadarnya, yang terangkum dalam pembahasan rukun iman, yakni iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah maupun dipercayai. Tidak semua orang muslim beriman, karena manusia dikatakan sebagai seorang muslim apabila ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Manusia dikatakan beriman jika ia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, zat Allah. Tidak ada manusia yang sanggup mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah tersusun dari unsur tidak terbatas. Yang kedua, sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang terdiri dari 3 kelompok sifat, yaitu A. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat wajib Allah berjumlah 20. B. Sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah juga berjumlah 20. C. Sifat jaiz, yaitu Allah bebas berbuat. Artinya, perbuatan Allah terhadap makhluknya untuk boleh diperbuatnya dan boleh pula tidak. Allah tidak wajib membuat sesuatu dan pula tidak mustahil kalau tidak membuatnya. Allah memiliki hak untuk melakukan apa segala sesuatu menurut kehendaknya. Af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang ada di dunia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui tentang af'al Allah adalah dengan melakukan syuhud, atau memandang atau menyaksikan dan meyakini bahwa segala perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil Ma'rifatul Mabedah. Sumber-sumber dari semua ilmu dan ajaran adalah Al-Quran dan hadis. Keduanya juga merupakan sumber dari ilmu tauhid, yang mana keduanya merupakan sumber yang saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga keduanya dijadikan acuan sebagai sumber segala ilmu. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Allah menjelaskan tentang jati dirinya dalam Al-Quran. Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi ilhaknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semesta alam dan seisinya, dan Dia pula lah yang mengaturnya. Yang kedua, dalil akli. Akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia dan alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.